Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Radar Cirebon yang Allah muliakan, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, karena wasilah masih diberikan sehat, masih diberikan iman dan Islam yang merupakan nikmat yang luar biasa. Dan hari ini pun runtutan bulan Ramadan, kita sudah memasuki hari 10 terakhir di bulan Ramadan, yang kita bisa mendapatkan fasilitas dari Allah berupa itqum minan nar, yaitu Allah jauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan puasa kita tetap lancar, tetap merupakan puasa yang dalam kategori imanan wahtisaban. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah tetap limpah curahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman sampai sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, terutama akhlakul karimah. Pada masa ini pandemi belum berakhir, yaitu COVID-19, kita tetap berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin dengan menerapkan 5M yang dianjurkan oleh pemerintah sebagai ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berlalu dengan sering-sering membaca sholawat, yaitu sholawat tibbil qulub. Yuk kita sholawatan dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus dawamkan sholawat itu, sholawat tibbil qulub, sebagai pengobat hati dan juga pengobat penyakit-penyakit yang lainnya. Baik para hadirin sekalian, pemirsa Radar Cirebon yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, dalam 10 Ramadan terakhir ini yang hubungannya dengan itqum minan nar, yaitu terhindar dari siksa api neraka, tentu kita semua berharap sangat termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan menjadi penghuni surga dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen semuanya kan menjadi penghuni surga? Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa ada 4 golongan yang nanti akan dirindukan surga. Kita merindukan surga, tapi ini surga yang merindukan kita. Luar biasa. Siapakah golongan itu? Dalam hadis Rasulullah disebutkan, al-jannatu mushtaqatun ala arba'ina farin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Bukan lagi kita yang merindukan, tapi surgalah yang merindukan kita. Yang pertama adalah taliyul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena Rasulullah juga dalam hadis yang lain menyebutkan, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Sudahkah kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan sering, dengan istiqomah, juga mempelajari makna dan hakikatnya dan artinya, dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum, mulai sekarang agar kita diridhokan oleh surga, yuk kita mulai membiasakan membaca Al-Quran. Dan golongan yang kedua yaitu hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Karena ada istilah juga mengatakan
Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung daripada bagaimana dia menjaga lidahnya. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah pernah menyebutkan bahwa sempurnanya seorang muslim itu apabila orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga lisan agar kita senantiasa dirindukan oleh syurga. Dan golongan yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Di sini kalimatnya mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Pada bulan Ramadan inilah waktunya yang tepat kita untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan, karena menjelang maghrib siapapun pasti merasa lapar. Tidak pandang itu orang kaya, tidak pandang itu pejabat, tidak pandang orang miskin, tidak pandang konglomerat, semuanya dalam keadaan lapar. Maka dianjurkan untuk kita memberi makanan kepada siapapun yang sedang berpuasa. Masya Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan syurga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah washaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ya, gangguannya luar biasa, apalagi diterik panas matahari ketika musim kemarau. Kita berpuasa di siang hari, kepanasan, tapi harus tetap bekerja. Yang dagang harus tetap dengan dagangnya, yang pekerjaannya sebagai tukang ojek harus tetap bekerja sebagai tukang ojeknya karena dituntut ibadah mencari nafkah. Yang kerjaannya nelayan harus dituntut mencari nafkah dengan nelayannya, kepanasan dan lain sebagainya. Maka kewajiban puasa ini merupakan kewajiban yang sangat luar biasa pahalanya, yaitu dalam predikat orang yang dirindukan oleh syurga. Mudah-mudahan pada puasa Ramadan ini siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun halangan dan rintangannya, selagi bukan termasuk uzur syar'i, kita tidak meninggalkan puasa Ramadan, maka akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan syurga. Karena selain itu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, maka balasannya dari Allah diberikan predikat takwa, minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua, para pemirsa Radar Cirebon, termasuk orang yang masuk kriteria dalam 4 golongan tersebut. Di antaranya yaitu pertama, membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah menjaga lisan. Yang ketiga, bisa memberi makan orang yang sedang kelaparan dengan kadar kemampuan kita. Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu kiranya yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap semoga Allah ridho dengan segala amalan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala ridho juga kita untuk memasuki syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.